Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman Walleters? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman Walleters, pada video kali ini saya juga sama dengan video yang kemarin ya. Jadi di sini saya ingin menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, mohon petunjuk guru, ini BW terkena lem tikus yang di lantai, apakah ini anakan belajar terbang yang kena lem atau ada predator lainnya? Ya, jadi di sini ya, kalau saya melihat yang pertama ini adalah BW remaja yang sudah lincah terbang ya. Jadi mengapa BW tersebut sampai bisa terkena lem tikus, padahal lem tikus tersebut berada di lantai ya. Jadi begini, di dalam RBW itu memang kalau BW bermain itu dia sampai bermanuver itu sampai lantai ya. Jadi begini, ini lem tikus tersebut memang sangat baik ya, cuman agak fatal juga ketika kalau kita tidak mengetahui bagaimana teknis untuk memasang lem tikus tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk menyimpan lem tikus tersebut kita tidak boleh menyimpan terlalu lama dalam RBW ya. Jadi pada pagi hari kita simpan, siang hari atau sore kita boleh mengeceknya. Begitu juga ketika sore hari kita menyimpannya ya, kita bisa mengecek di pagi hari. Jadi kita tidak boleh menyimpan dia sampai berhari-hari di dalam RBW ya. Nah, seperti kita lihat sendiri, akibatnya fatal begini. Jadi bukan tikus yang didapat ya, tapi RBW kita sendiri yang terjerat. Karena teman-teman Walleters, ini juga pernah saya alami. Saya pernah posting di video source, kalau tidak salah video source sebelumnya. Kalau saya lagi lebih parah lagi, kalau tidak salah itu yang terjerat itu ada sekitar 8 ekor. Jadi itu karena saya juga lalai ya. Jadi karena saya menyimpannya sore hari dan saya lupa mengambilnya kembali. Jadi sekitar pukul jam 2, jam 3 itu saya menyimpannya. Jadi sebelumnya saya juga pada malam hari, karena terpantau di CCTV ada tikus, jadi pada malam itu juga saya masuk ke dalam RBW untuk menyimpan lem tikus tersebut. Jadi ada sekitar beberapa menit terjeratlah tikus, kemudian saya mengambilnya kembali, mengambil lem tikus tersebut karena saya sudah mendapatkan 1 tikus. Nah, kemudian besoknya saya menyimpan lagi, dan itu saya lupa mengambilnya karena saya sudah pulang kembali ke tempat kerja ya. Itu jarak RBW saya dengan tempat kerja saya itu ya sekitar 120 kilo. Saya sudah kembali, saya lupa mengeluarkan lem tikus tersebut. Nah, setelah beberapa minggu, kalau tidak salah 2 minggu, saya cek kembali, wah ternyata bukan tikus yang terjerat ya saudara-saudara, tapi BW saya sendiri ada sekitar ya 8, kalau tidak salah 8-6 ekor kalau tidak salah yang terjerat. Di sini
kita harus hati-hati. Jadi di sini juga saya menganalisa karena lem tikus ini didesain dia atau dibuat dia ini memang untuk menarik tikus, berarti dia mempunyai bau. Jadi kemungkinan bau ini juga bisa menarik serangga-serangga untuk mendekat ke lem tikus tersebut. Jadi di sini juga saya memang menemukan di lem tikus tersebut ada beberapa serangga yang terjerat oleh lem tikus itu. Kemungkinan serangga itu bermain di sekitar lem tikus itu sehingga BW menyambarnya, dan bahkan menyambar ya sambil juga bukan hanya menyambar, mungkin langsung singgah di lem tikus tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini bukan, kalau saya melihat tidak ada predator, ini murni karena memang BW tersebut mengejar serangga ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ya di sini pertanyaannya bukan pertanyaan sih, ini kayaknya curhat ya. Masih galau Om. Wah, ini juga kalau saya melihat ini foto dari RBW-nya ini, kalau saya menganalisa, yang pertama angin-angin yang terlalu banyak atau elbow, kemudian tembok yang tidak dicat atau dipelamir ya. Jadi di sini kalau saya sarankan ini untuk tembok dicat putih atau dipelamir ya. Jadi untuk catnya itu supaya biar cat murah jadi berkualitas, itu jadi cat kita beli saja cat tembok yang murah, kemudian kita campur dengan lem fox yang putih. Jadi perbandingannya yang 5 kilo itu boleh kita campur satu bungkus yang harga 12.000 kalau nggak salah, itu yang kecil saja ya. Nah itu ya kualitasnya ya hampir sama juga dengan cat-cat yang mahal ya. Jadi kualitasnya lebih tahan melekatnya. Jadi itu. Kemudian juga untuk angin-anginnya ini kalau bisa dikurangi, ditutup ya untuk sebelah barat. Itu pun juga kita juga harus mengukur suhu dan kelembaban. Karena begini, kalau kelebihan angin yang masuk dalam RBW kita itu, maka yang terjadi kelembaban dalam RBW kita itu akan hilang ya. Jadi hati-hati juga. Jadi begini, mungkin pemahaman teman-teman ini, oh makin banyak angin yang masuk dalam RBW makin sejuk. Nah, memang benar. Jadi ini kita tidak boleh mendesain RBW itu seperti tempat rumah tinggal ya. Karena kita juga harus kita pahami bahwa kita memerlukan kelembaban yang tinggi dan suhu yang rendah. Jadi ini kan kita ketahui bersama, ini bukan ilmu ini sudah ilmu yang tersebar ya. Suhu dan kelembaban itu, ketika suhu tinggi, kelembaban menurun. Dan ketika kelembaban naik, suhu menurun. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, jadi ini teknis yang harus kita cari ya. Jadi dengan cara itu kita harus mengukur suhu. Jadi seperti di video sebelumnya itu ya, kalau RBW masih baru masih enak kita untuk mengukur suhu, karena kita juga bisa mengukur suhu pada malam hari untuk menjaga hawa panas yang tertinggal dalam RBW kita. Jadi di sini saya mencurigai hawa panas yang tertinggal dalam RBW. Memang
hawa panas itu sebagian kecil, sebagian dia tidak berpengaruh untuk walet. Tapi ya kita bisa ketahui ya untuk perkembangan itu otomatis pasti lambat. Karena otomatis anakan-anakan yang berpindah dari rumah walet besar ke rumah walet kita itu pasti akan kabur, pasti tidak akan mau tinggal di RBW kita ketika ada hawa panas yang tertinggal. Jadi di sini kalau kesimpulan saya, RBW ini panas ya, panas, dan hawa panas tertinggal. Saya bisa pastikan hawa panas yang tertinggal ini sampai di jam 9 sampai jam 10 malam ya. Itu juga yang agak berbahaya. Itu paling berbahaya yang mungkin ilmu ini jarang dipahami oleh teman-teman waleters ya. Oke, jadi kalau untuk kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu di sini kalau saya melihat dia mempertanyakan apakah bisa suara tarik dan SI bisa satu suara. Jadi sini kalau menurut saya bisa, karena begini, dulunya kita itu hanya memakai dua suara, yaitu pertama suara panggil dan suara inap. Itu dulu belum ada istilah suara tarik. Jadi itu nanti ada beberapa eksperimen yang pernah saya dapati lalu, bahwa dia bikin sistem lubang naga, kalau tidak salah dia beri nama itu. Jadi Twitter dia susun antara jarak-jarak 1 meter sampai ke, jadi Twitter tuntun jarak-jarak 1 meter sampai ke lubang inap atau lar. Jadi begini, untuk kalau saya di RBW saya itu, saya hanya memakai dua suara. Jadi yang pertama di LMB suara panggil dan suara anakan. Yang suara anakan ini ada juga di suara inap saya, di ruang inap. Jadi ruang inap memakai suara anakan, kemudian di suara tarik itu saya juga memakai suara anakan. Jadi satu suara. Dan saya juga di suara tarik itu saya memakai suara dari LMB. Jadi saya hanya memakai suara dua saja ya. Karena begini, karena ini juga kalau kita kurang pahami karakter suara atau suara editan itu agak berbahaya ketika berbeda yang ada di suara panggil dan di suara tarik. Karena begini, yang pertama, walet itu tertarik mendekati rumah walet kita itu karena SP. Kemudian dia beradaptasi, dia masuk ke dalam. Kemudian dia mendengar lagi suara yang tidak sesuai ya, atau tidak sefrekuensi dengan SP. Maka dia balik lagi keluar, hanya bermain-main di LMB. Jadi itu saya kira itu juga harus hati-hati. Jadi karena kalau kita melihat ya biasa konsultan-konsultan itu ya memang mereka itu mengedit suaranya jadi frekuensi itu sama atau dB-nya sama, jadi sama suara SP dan ST-nya. Jadi biarpun berbeda suara panggil ST yang berbeda, tapi dB dengan frekuensi mereka itu sama, karena memang itu suara hasil editannya mereka sendiri. Jadi kenapa biasa
eh, apa ya, yang menjual suara panggil ini, mereka menjual satu kali 3 suara. Suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Jadi ini sebenarnya suara tarik ini hanya suara yang meramaikan ya. Jadi kalau kita pakai juga lebih bagus, tapi harus hati-hati juga. Kita harus pahami karakter suaranya. Jadi kalau saya ya, kalau kita masih pemula, kita ndak usah pakai suara tarik yang berbeda. Kita samakan saja suara SP yang ada di LMB dan suara tariknya kita samakan. Begitu juga suara inap kita taruh di ST, di pintu masuk ruang inap. Jadi kalau saya itu saya pakai 2 suara, jadi satu suara. Suara panggil dengan ST dan suara tarik yang ada di dalam ruang inap, itu 1 suara. Nah, kemudian suara inap saya taruh juga di lubang masuk ke ruang inap, terus di LMB. Begitu ya saudara-saudara. Jadi silakan saudara-saudara bereksperimen ya, menjadi konsultan di rumah walet sendiri. Cuma ya itu resiko kalau kita sering bereksperimen ya, otomatis perkembangan walet kita akan lebih lama ya. Jadi cukuplah saya yang bereksperimen, dan pengalaman ini saya bagikan dengan teman-teman. Oke teman-teman, terkait karena durasi, saya sudahi dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.